Coba bayangkan, malam hari raya ada orang tidak punya beras, nggak punya makan. Kira-kira senang nggak meskipun hari raya? Ya tidak senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anak semuanya, biasanya di bulan Ramadan selain ada tarawih, ada nuzulul Quran, kira-kira ada ibadah apa lagi di dalamnya? Apa? Zakat. Ya betul, ada yang namanya ibadah zakat. Kalau anak-anak ingat-ingat rukun Islam, zakat itu rukun Islam keberapa? Rukun Islam ada 5. Pertama ucap 2 kalimat syahadat, keduanya sholat, ketiga berpuasa, keempat zakat, kelima naik haji. Ya, zakat adalah salah satu rukun Islam. Kalau dalam urutan ada yang mengatakan ketiga atau keempat. Nah, apa itu zakat, nak? Ya, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta kita untuk mensucikan diri atau harta yang diberikan kepada kelompok orang yang sudah ditentukan dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan. Nah, jadi zakat beda dengan infak dan sedekah, ya, karena kalau zakat itu ada ketentuannya. Nah, zakat itu dalam Islam ada 2, nak. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah artinya zakat jiwa biasanya, dan zakat fitrah itu hanya dikeluarkan pada bulan Ramadan. Sedangkan zakat mal tidak harus di bulan Ramadan, tapi bisa juga di bulan Ramadan, tergantung. Nanti kalau kita pelajari tergantung haulnya, tergantung masa mulai dihitungnya. Terkait dengan zakat fitrah, berarti apa tuh, nak, zakat fitrah itu? Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan dengan tujuan untuk membersihkan jiwa kita. Nah, terus siapa yang harus mengeluarkan zakat fitrah itu? Yang harus mengeluarkan zakat fitrah adalah semua orang yang hidup pada saat bulan Ramadan. Nanti kita akan belajari ada yang namanya waktu wajib. Jadi waktu wajib itu adalah waktu di mana ketika orang harus mengeluarkan zakat di waktu menemui waktu wajib itu. Waktu wajib itu apa? Waktu tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan atau di malam hari raya. Maka barang siapa yang menemui waktu itu wajib hukumnya mengeluarkan zakat fitrah. Oke, sekarang kita kembali ke zakat fitrah. Zakat fitrah itu biasanya berupa apa, nak? Berupa makanan pokok. Kalau kita orang Indonesia, makanan pokoknya apa? Ya beras, jadi nasi. Maka ketika kita mengeluarkan berupa beras. Pernah pesertanya, apa makanan pokok atau apa zakat, apa rupa zakat fitrah? Ada yang jawab gula, minyak, sembako. Betul gak itu? Tidak. Jadi zakat fitrah itu hanya dalam berupa makanan pokok. Makanan pokok kita orang Indonesia adalah beras. Berapa jumlahnya zakat fitrah itu? Bervariasi, ada yang mengatakan 2,5, 2,8. Lalu amannya 3 kilo saja. Setiap orang dihitung 3 kilo. Misalnya di rumah ada 5 orang. Ayah, ibu, kemudian anaknya 3. Maka semuanya harus mengeluarkan zakat. Kalau 3 kilo dikali 5 berapa, nak? 3 kali 5, 15 kilo. Nah, berarti keluarga itu harus mengeluarkan zakat 15 kilo. Kalau masih bayi dihitung enggak, nak? Meskipun itu bayi baru lahir, tetap dihitung, diberikan zakat fitrah. Lalu siapa yang mengeluarkan zakat fitrah? Tentu orang yang memiliki kecukupan. Kalau dia punya harta berupa beras untuk zakat fitrah, ya maka dia zakatkan. Tapi kalau tidak ada uang, tidak punya, beras tidak punya, ya sudah, tidak usah zakat fitrah. Malah diberi zakat.
Nah, kalau misalnya tidak punya beras tapi punya uang senilai zakat, senilai 3 kilo contohnya, boleh nggak? Boleh kita memberikan zakat dalam berupa uang senilai 3 kilogram beras. Misalnya kalau beras itu 1 kilogramnya 10.000. Kalau 3 kilo berarti berapa? 30.000. Kita bayar 30.000. Tentu disesuaikan dengan harga beras yang biasa kita makan. Yang itu orang tuamu yang tahu. Nah, ceritanya mama, tanya ibu, berapa kira-kira zakat fitrah itu? Nah, gitu ya. Jadi zakat fitrah itu bisa dalam berupa beras, bisa dalam bentuk uang. Lalu zakat fitrah itu kapan diberikan? Zakat fitrah itu boleh diberikan mulai dari awal bulan puasa, awal bulan Ramadan sampai sebelum sholat hari raya. Tapi biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita, prakteknya biasanya pada malam hari raya itu zakat fitrahnya sudah dibagikan oleh takmir masjid. Kalau zakatnya di masjid, dibagikan kepada orang-orang yang berada di sekitar masjid atau yang berada di desa itu, kemudian dibagikan baik dalam berupa beras maupun dalam bentuk uang. Nah, jadi anak-anak, terus boleh nggak kalau kita langsung memberikan ke orang yang membutuhkan? Boleh saja. Kita langsung berikan kepada misalnya ada tetangga yang fakir, yang miskin, boleh langsung. Kalau lewat sekolah, boleh nggak? Boleh. Boleh langsung, boleh lewat sekolah, boleh lewat masjid. Yang penting jangan lupa sebelum anak-anak membayar zakat fitrah itu diingatkan orang tuanya untuk berniat, diniati bahwa zakat yang dikeluarkan itu adalah untuk siapa? Untuk ayah, untuk bunda, untuk satu keluarga, ya. Tentu tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa kita. Kalau misalnya memberikannya setelah hari raya, kalau setelah hari raya itu bukan zakat. Nah, jadi mumpung anak-anak sudah diingatkan, yuk silahkan segera membayar zakatnya. Beritahu ayah bunda untuk memberikan zakatnya. Terus tujuannya apa zakat fitrah itu? Tujuannya agar pada malam hari raya itu sebagai malam kemenangan, malam kegembiraan, semua umat Islam khususnya bisa bersukaria, bersukacita, merayakan kemenangan. Coba bayangkan, malam hari raya ada orang tidak punya beras, nggak punya makan. Kira-kira senang nggak meskipun hari raya? Ya tidak senang. Maka salah satu tujuan zakat fitrah selain membersihkan jiwa kita adalah memberikan kemenangan kepada semua umat Islam. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.